Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Senang banget Ustadz, banyak yang baru bergabung jamaah yang ada di rumah Iya, Ustadz. karena alhamdulillahirabbil di bulan suci Ramadan ini semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali lipat. Dan ingat, menuntut ilmu, mempelajari satu ilmu lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Masya Allah, apalagi pagi ini kita akan belajar sama-sama guru-guru kita yang ada di sini nih. Iya. Tema kita adalah tobat maksiat. Apakah Allah Ta'ala terima? Masya Allah sudah dibahas sama guru-guru kita sedikit demi sedikit dan akan dibahas lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya nih saya mau ngasih lihat nih untuk jamaah yang ada di rumah ada tayangan mengenai mak-mak. Waduh biasanya kalau mak-mak nih penasaran seperti apa? Kita lihat aja tayangannya. Lain kalau barangkali tadi wae. Mangkutnya 2 kali dicopot teh karena dengan jalan. Jual. Kita dukar meser beas. Bukan tanaman tadi. Sana sih lu. Tinggal kurang ke marah mah tadi puruluk dia teh mana. Dukar meser beas. Lain aslinya di mana ya? Ada di Bandung. Ada cicing di dia di mana? Tapi di Bandung resmi. Perangan ka dia cu sarua sarana lagi wararit di dia teh. Ya Allah sebenarnya kasihan ya. Ini aku mau nanya sama Ustadz Ahmad Ridwan. Dari video ini kan kita lihat emak-emak itu, ibu-ibu itu dia mencuri tapi untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Apalagi di tengah pandemi sekarang ini kan semua bisa dibilang serba sulit. Nah pertanyaannya gimana nih Ustadz? Kalau misalnya kita melakukan tindakan maksiat tapi itu karena terdesak oleh keadaan. Apakah itu kita tetap dosa atau tindakannya itu bisa dibenarkan Ustadz? Ya baik, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda dulu pernah ada seorang yang didatangkan kepada beliau ditanya, kenapa engkau mencuri? Alasannya dia pikir itu logik, dia katakan begini, saya mencuri karena takdir Allah. Oh baik kalau kayak gitu, sebentar lagi saya potong tanganmu juga karena takdir Allah. Gitu kata Umar. Ya. Baik, yang kedua begitu didatangkan juga, maka apa jawabannya? Aku mencuri karena terpaksa untuk menyambung hidup. Karena dia kelaparan gitu loh. Maka Umar memaafkan untuk tidak menghukumnya. Nah di sini ada timbangan, ada wazannya, ada timbangannya. Kalau sampai ternyata dia nggak bisa lagi kayak gitu, maka kita katakan sebenarnya keterpaksaan itu terbagi dua. Terpaksa yang dilakukan oleh seseorang karena di bawah todongan orang, maka dia tidak boleh dilakukan. Ambil tuh hartanya, rampok, kalau enggak saya tembak, itu enggak boleh. Tapi yang kedua adalah keterpaksaan yang itu dari diri kita sendiri. In khafal maut, in khafal fawat. Kalau dia seandainya takut akan mati, maka dia ada pilihan di situ. Untuk apa? Boleh melakukan dalam keadaan terpaksa tadi, tapi dia insya Allah seperti yang dikatakan Umar tadi, dia dilakukan Umar radhiyallahu anhu tidak menghukumnya. Tapi kalau dalam kasus seperti ini, ya Allah ya Rob, kayak kasihan ngelihatnya tadi. Miris sendiri ya. Kita ngelihat mencuri ayam katanya untuk beli beras ya Allah. Ini kan berarti juga teguran buat tetangganya kiri kanan. Karena Allah mengatakan bahwa lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah itu. Orang-orang yang fakir, artinya dia nggak punya penghasilan. Kalau fakir lebih susah dari miskin. Saat dia fakir, kemudian dia ingin meminta malu gitu. Itu disebut dengan ta'affuf. Tapi kalau kasusnya seperti yang ibu tadi, katakan dia tidak punya penghasilan, susah hidupnya. Dia meminta lebih mulia, katakan daripada dia mencuri. Tapi sekali lagi ini teguran kepada kita semua ya dan kepada tetangganya khususnya, mana kepekaan begitu. Kenapa? Karena kita katakan saat kita melihat sesuatu yang seperti itu, Rasulullah mengatakan la yu'min, tidak beriman kalian dengan iman sempurna. Siapa yang tidak beriman dengan iman sempurna? Dengan iman yang sempurna tadi? Kata Rasulullah SAW, seseorang yang tertidur dalam keadaan perutnya kenyang, wajaruhu ja'i, tapi tetangganya lapar. Ini kan bisa jadi. Tadi beliau mengatakan ingin mencuri ini karena mau beli beras. Beras tuh, bukan mau beli permata, bukan lagi juga berapa duit harga ayam, ya kan gitu. Ya. Bukan buat beli mobil, bukan, tapi buat beli sesuatu yang kebutuhannya primer, bukan sekunder atau tersier. Maka ulama mengatakan kalau itu mimbabid daruriyat,
itu kebutuhannya kan primer, bukannya sekunder, bukannya hajiat atau bukannya tahsiniyat. Maka kita katakan mudah-mudahan kalau beliau bertobat, ya insya Allah Allah maafkan. Dan itu juga insya Allah beliau tadi sambil menetes air mata, kalau memang benar kesaksiannya, teguran keras buat kita semua bahwa di sana ada tetangga kita yang kelaparan. Gitu ya. Tapi kita katakan perbuatan ibu tadi sebaiknya ibu lebih baik meminta. Ya, karena ibu kategorinya fakir. Dan fakir terbagi dua, ada yang ta'affuf, ada yang menjaga dirinya dengan iffah, dia tidak meminta-minta, sehingga orang-orang sadar dia butuh dibantu, ada yang dia akhirnya, ya dia sebut as-sa'il, kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang meminta. Lisaili wal mahrum, al-mahrum adalah dia mengurung diri, as-sa'il yang meminta. Boleh kok dia meminta tadi kalau dalam keadaan seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Daripada kita akhirnya malah mencuri, Betul. melakukan perbuatan seperti itu. Betul. Jadi sebenarnya itu tidak dibenarkan juga, tapi kalau misalnya kita benar-benar kepepet, langkah lebih baiknya adalah kita meminta saja. Meminta lebih baik daripada dia mencuri. Seperti itu cambuk, seperti yang tadi Ustadz Ahmad Ridwan bilang ya, lebih baik daripada terjadi hal yang seperti itu, kita sebagai tetangga atau orang terdekat ada yang di sekitar situ lebih aware aja ya, lebih Kayak perhatian ya ingat Ustadz ya. kemarin tayangan kita ya, Ya, yang ada pemulung ya. karena tidak ada lagi karena di apa lagi PSBB sehingga Ya. dia tidak bisa masuk untuk mencari yang mau Yang mau diambil, yang ya, mau diambil. mengais itu. Terpaksa beliau mencuri beras, akhirnya dikasih hadiah kan. Kemarin itu ada dia, juga makanya. tayangannya. Masya Allah, semoga ini jadi pelajaran untuk kita semua jamaah. Paling nggak kita sama-sama berdoa saja dulu, semoga wabah ini bisa segera berakhir. Amin, amin. Dan semoga Allah kasih kita rezeki yang berlimpah sehingga tidak ada lagi saudara-saudara kita yang kekurangan ke depannya dan kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Nanti kita akan berdoa sama-sama dengan Ustadz Syam di segmen terakhir. Masya Allah. Baik jamaah, sekarang saya ingin membacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Insya Allah akan dijawab sama Ustadz Maulana ya, nggak apa-apa ya Ustadz ya? Siap, insya Masya Allah. Baik, akan saya bacakan Instagramnya ini dari Bonia Fitria 24. Bonita Fitria. Bonita Fitria 24. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya mau tanya, apa benar kalau seseorang tidak segera bertobat dari maksiat yang diperbuat, maka balasannya adalah kemudahan untuk berbuat maksiat yang lainnya? Terus, bila ahli maksiat tobat, apa dia bisa jadi golongan orang taat? Nah, mohon jawabannya Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah itu datangnya dari Allah. Dan kita tidak tahu siapa yang dapat hidayah oleh Allah. Makanya kita tidak boleh menghakimi, menjas atau menjelekkan orang. Dia paling pendosa, dia banyak dosanya. Jangan sampai dia tiba-tiba bertobat. Justru bagaimana sosok tadi sudah mengangkat sosok Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kalau kita pikir, maaf ya, hampir membunuh Nabi. Apa yang terjadi? Menjadi Amirul Mukminin. Pemimpinnya orang beriman loh. Insya Allah. Ini luar biasa loh. Mohon izin. Manusia itu, saya tidak belain siapa. Yang namanya manusia itu tidak lepas daripada perbuatan apa? Terlepas dari dosa dan hilap. Kenapa? Karena manusia itu berpeluang untuk berbuat dosa dan berpeluang untuk lupa kan? Lalai itu berpeluang. Suara azan di mana-mana aja, salatnya masih ditunda. Ya. Bahkan ada yang sampai tidak sholat. Bahkan maaf, ini kalau awal-awal masih banyak yang berpuasa. Coba di akhir-akhir kita lihat ya. Itu kan begitu. Udah mulai kan? Udah mulai itu. Udah mulai pertengahan. Ini peluang. Peluang untuk berbuat maksiat itu banyak sebenarnya. Apalagi sekarang kan, nauzubillah, zaman teknologi. Dulu itu anak dilarang keluar. Karena banyak dosa di luar. Sekarang dosa itu masuk ke dalam. Di genggaman anak-anak kan gitu. Apalagi ketika berbuat dosa segeralah bertobat sehingga mendapatkan hidayah oleh Allah. Arahan, ampunan, mau begini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu riwayat 70 kali setiap hari bertobat. Baca istighfar. Adalah satu riwayat yang mengatakan 100 kali. Dua riwayat ini artinya Nabi mengucapkan pertobatan. Mohon maaf ya, ini kalau taubat, ampunan itu memohon arahan. Tidak mesti orang yang kotor itu baru mandi. Orang ada yang tiap hari mandi. Ya. Padahal tidak kotor. Ya. Tidak kotor-kotor amat. Tapi tetap mandi kan.
Ya. Nah, kenapa? Ini untuk pencegahan daripada penyakit dan sebagainya. Sekarang udah rajin orang cuci tangan. Udah rajin, ya. Apalagi jikalau tidak bersegera bertobat atau tidak mencari arahan, maka ia makin tersesat. Sesuai tadi tausiah dari Rasulullah. Kalau Anda tidak putar balik, gini, dosa itu nyasar sebenarnya. Kan semua yang kita lakukan mengarah pada satu tujuan. Ya, lurus Kebaikan, aja. kebaikan. Ketika dia berbuat dosa, maka melenceng. Maka disuruh kembali, tobat. Tobat artinya kembali. Tobat artinya kembali. Tobat artinya kembali. Kalau Anda salah arah, harus cari untuk putar balik atau sesam tadi. Kalau Anda tidak mencari putar balik, Anda makin akan tambah Nyasar. Nyasar itu maksudnya. Ribet banget sih. Nah, Ya. Karena tobat artinya kembali, maka jikalau kita tidak melakukan tobat, maka berpeluang untuk melakukan dosa demi dosa berikutnya. Ada peluang. Katakan nih, kenapa berpeluang? Karena untuk dosa yang lain berpeluang. Dan dosa yang sama lebih mudah. Sekali lagi. Ya. Berpeluang untuk melakukan dosa yang lain dan lebih mudah melakukan dosa yang sama. Berarti jangan sampai kita lebih nyaman dengan dosa-dosa kita ya Ustadz ya. That's Kesimpulannya right. seperti itu ya. Itu. Tapi kalau kita sudah sering melakukan. right. Masya Allah. Kalau kita sudah sering melakukan dosa, kalau kita tobat itu jatuhnya jadi golongan yang taat apa enggak? Sedikit saja Ustadz. Gini, mohon izin, gini. Kita tetap memohon supaya mereka bisa taat kepada Allah. Masya Allah, yang paling enggak kita ada usaha untuk kita Insya Allah, tobat itu ya. Masya Allah, jazakallah ya Ustadz Ya. Maulana. Baik, kita lanjutkan lagi tausiah kita jamaah. Sekarang saya mau nanya sama Ustadz Ahmad Ridwan. Kadang nih kita kan lagi ngebahas masalah tobat nih Ustadz AR ya. Kalau tadi kan Ustadz Maulana bilang jangan sampai kita nyaman nih dengan dosa-dosa kita, akhirnya kita jadi ngelakuin dosa-dosa yang lain gitu Iya. kan. Nah pertanyaannya gini, kadang kalau kita sudah melakukan dosa, kita tobat, pasti ada rasa dong kita pengen tahu tobat kita ini udah diterima sama Allah apa enggak sih gitu kan. Nah ada tanda-tandanya enggak sih tuh Ustadz? Masya Kan Allah. tanda-tandanya. Tanda-tandanya Kepo gitu. nih, jamaah Oh, pada iya, kepo iya. nih yang ada Yang di rumah nih. juga nanya tuh, tanda-tanda orang diterima tobatnya Nah, gimana? itu Ada dong, dia. ada dong, ada. Apa? Yang pertama adalah bahwa haluhu ahsan min qabli. Keadaan dia yang pertama itu, ini yang pertama. Keadaannya harusnya lebih baik daripada sebelumnya. Keadaannya jadi lebih baik, Pasti. hidupnya. Pasti keadaan dia dalam hidup pastinya itu harus lebih baik. Dulu ada namanya Fudail bin Iyad. Emak-emak dulu kalau anaknya nangis, itu bukan dia nakut-nakutin dengan setan. Kamu kalau nggak bisa diam, nanti setan datang. Bukan gitu. Kamu nggak bisa diam, Fudail datang. Jadi Fudail lebih serem dari setan gitu. Kayak gitu. Tapi waktu dia akhirnya, dia tuh memang pembunuh apa dan sebagainya. Ternyata begitu dia mau wakuncar waktu mengunjungi pacar gitu. Karena katanya rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa dari dulu hingga kini tetap suci dan abadi. Masya Gitu, ya Allah. kan? Itu kayak Terus akhirnya dia begitu dia mau wakuncar ada yang membaca ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Langsung dia nggak jadi. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya Malik bin Dinar. Dulu pun begitu Malik bin Dinar. Tukang mabok, tukang teler, sering jatuh di got gitu ya, di selokan. Tapi berubah. Titik tolak perubahan dia, apapun alasannya. Begitu ya. Tapi haluhu ahsan min qabli. Keadaannya setelah pertobatan lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang kalau kita buka semua kitab-kitab tentang manaqib, tentang syiar a'lamin nubala, tentang sejarah orang-orang besar di dalam tubuh umat ini, pasti kita temukan mereka adalah tergolong dalam daftar para ulama. Penjahat tadinya, tukang mabuk, tukang bunuh tadinya. Itu yang pertama, keadaannya. Yang kedua, Allah bimbing dia untuk berubah keadaannya mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Iya, nggak mungkin bercampur air dengan minyak, kecuali di mie instan. Gitu ya, nggak mungkin. Karena apa? Karena kalau dia senang dengan maksiat, pasti di saat bersamaan dia tidak suka ya dengan ketaatan, gitu ya. Lama banget aku enggak. Memang kalau lagi puasa tuh lebih pikirin semua. Ada aja lintasan ditahan. Kayaknya ntar aku mau cari mie instan. Jangan dibahas lagi. Baik, jadi kalau seandainya dia sudah diberikan oleh Allah pertobatannya, maka dia dibimbing untuk mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Itu barang tentu Masya pasti. Allah. Dan yang ketiga, ista'malahu. Allah Subhanahu wa taala membungkusnya, membekapnya, mengcovernya dengan hal-hal yang disibukkan dengan ketaatan daripada kemaksiatan. Jadi
Tidak ada peluang berbuat maksiat karena Itu sibuk dia. dengan ketaatan. Itu dia Ustaz, betul Ustaz. Jadi kalau yang kedua dia cinta kepada ketaatan, yang ketiga Allah menyibukkan dia. Sibukkan. Disibukkan dia dengan Cinta ketaatan. sibuk. Oh itu dia Ustaz. Dipalingkan, dicintai, Ah. dan disibukkan. Disibukkan. Paling Cinta. cinta. Sibuk. Tuh, 2, 3. Paling kan paling dari dosa. Ya. Iya. Cinta, Ah, Sibuk. Disibukkan. Masya Allah. Berarti tanda-tandanya adalah ketika kehidupan kita jadi berubah lebih baik. Betul. Lalu kita dibimbing sama Allah. Betul. Dan Allah sudah menyibukkan kita dengan ketaatan. Itu adalah itu tanda-tandanya. tandanya. Itu Masya tandanya. Allah. Karena hadis Rasulullah mengatakan yang terakhir tidak akan mendapatkan lezatnya iman. Salah satunya yang terakhir adalah dan dia benci dikembalikan kepada masa lalunya seperti halnya dia benci kalau dimasukkan ke neraka. Masya Allah. berarti orang-orang di rumah pada bertanya nih, apakah tobatku diterima? Lihat posisinya. Nah, lihat apakah tuh. Anda cinta dengan kebaikan? Nah itu dia. Apakah Anda sudah berpaling dengan keburukan? Disibukkan dengan Apakah Anda ketaatan? sibuk dengan ketaatan? Nah, itu tandanya. Nah kalau belum, nah kita bertobat deh sekarang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Baik jamaah, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Saya akan menjawab pertanyaan lagi dari media sosial nih. Jamaah Islam Indonesia mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, Siap. silakan dijawab Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya Baik. dulu dong. Dari hamba Allah nih Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz, saya hamba Allah laki-laki usia 27 tahun. Sasam itu. Katanya kan dosa terbesar itu adalah syirik dan tidak diampuni Allah Ta'ala. Nah gimana nih kalau ada orang yang ngelakuin syirik atau menyekutukan Allah, terus dia bertaubat, taubatnya diterima apa enggak nih? Dan katanya semua amalannya terhapus. Apakah amalannya dikembalikan atau gimana nih Ustadz Syam? Amalannya terhapus atau dikembalikan? Gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Itu 3 tadi dosa besar yang disebutkan Allah. La yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Dia menyembah atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia membunuh orang lain, mengambil nyawa orang lain, kemudian dia berzina, maka wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Ditambahkan baginya siksaan yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan. Artinya mereka berbuat semuanya. Yang pertama tadi yang disebutkan Allah adalah berbuat syirik. Maka apakah dosanya diampuni? Oh, sambungan ayatnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Setelah dia bertaubat, dia beriman. Wa amila amalan salihah. Dan dia berbuat amal saleh. Maka faulaika yatubu ilallahi mataba. Fa'innahu yatubu ilallahi mataba. Maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubatnya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah diterima taubatnya oleh Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim. Maaf. Wa man taba illa man taba wa amina wa amala amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kalau dikatakan tadi dihapuskan atau dikembalikan amalnya, di sini bukan yubaddil. Allah konversi. Jadi orang ini belum berbuat kebaikan. Ya. Baru taubat, dia baru masuk Islam, mu'allaf, masuk Islam, belum sempat sholat, belum sempat apa-apa, baru syahadat, baru mandi, karena orang masuk Islam harus mandi, setelah dia mandi ternyata apa yang terjadi, Allah cabut nyawanya, dia belum sholat, belum apa, tiba-tiba sampai di akhirat dia lihat, ih kok saya ada pahala haji, kok saya ada pahala sholat, kok saya ada pahala puasa, lalu ternyata dia bilang, ya Allah saya belum pernah berbuat amal apapun. Ternyata ada ayat Allah mengatakan, faulaika yubaddil. Gunung-gunung dosamu kau ingat, kau pernah melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Itu semua dikonversi menjadi pahala. Oh, jadi dari gunung dosa menjadi gunung pahala, dikonversi semuanya. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dari keburukan tersebut menjadi al-hasanat. Tahu nggak orang paling buruk yang disebutkan Al-Quran? Orang paling buruk yang disebutkan Al-Quran atau siksaan terberat dalam neraka nanti. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu adalah kalau ada periuk atau panci itu di bawahnya.
Jadi kan orang masakan itu di dalam pancian ya. Ya. Ya, kalau dibayangkan itu adalah neraka, orang-orang berbuat dosa dibakar di dalam panci tersebut. Panas banget, nauzubillah. Tapi orang munafik dibawanya. Waduh, lebih di panas luar lagi. panci. Di luar pancinya itu loh, di keraknya gitu neraka. Maka innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, tapi Allah sambung ayat ini, walan tajida lahum nasira illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka bertaubat lalu mereka berbuat baik setelah itu, Allah akan terima taubatnya. Jadi ada yang mengatakan saya berbuat syirik, maka ketika engkau sadar kembalilah kepada Allah, maka Allah akan konversi dosa-dosanya. Gitu. Jadi jangan khawatir, semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa kecuali dosa yang pertama tadi kita sebutkan, yakni meremehkan Allah, kemudian mengumumkan dosa-dosanya. Sudahlah, kalau memang kita pernah berbuat syirik, udahlah buat kita sendiri. Allah sudah tutupi aib kita. Kalau memang kita pernah berbuat sangat-sangat jahat, maka sudahlah buat kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, biar Allah tutupi aib kita dan Allah konversi menjadi pahala gitu. Masya Allah. Aku bisa dikit aja. Gimana, Ustaz Ini Maulana? buat yang di rumah. Iya. Ada orang berbuat dosa, Ya. tapi kita gibain dia. Kita omongin dia dosanya dia. Kan kalau tadi kan dia mengungkapkan dosanya. Kalau ini terbalik, dia ceritain dosa orang. Artinya apa? Bisa jadi dosanya sudah diampuni. Ya. Tapi kamu yang mengomongkan orang, Ditambah menggibah lagi. orang, kamu yang masih berdosa. Padahal Nauzubillah bisa min jadi dzalik. Allah sudah ampuni dia. Betul. Jadi itulah pentingnya kita Jadi jangan tidak ada ngomongin peluang orang, kita untuk nyakitin meremehkan orang. Masya Allah. Dan semoga kita semua di sini kalau kita punya salah jangan pernah takut untuk kembali kepada Allah ya. Iya dong, karena Allah selalu membuka. Pintu masjidnya sedang ditutup nih. Pintu Masjidil Haram ditutup, pintu Masjid Nabawi ditutup, pintu Masjid Aqsa, pintu dekat rumah kita ditutup semuanya. Ya. Tapi pintu langit selalu terbuka, pintu ampunan Allahu masih Akbar. terbuka. Masya sampai Allah, sekarang. Masya Allah. Apalagi di bulan yang penuh suci ini, bulan penuh ampunan ini, nggak ada kata terlambat untuk bertobat. Masya Insya Allah, Allah. jazakallah Pintu khair taubat. Ustaz ya, Pintu Masya taubat. Allah. Pintu tobat. Terima kasih Jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Nah aku tahu Jamaah suka banget berita-berita yang viral. Akan aku kasih di segmen selanjutnya nih setelah ini. Jadi jangan kemana-mana dong, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.